apakah Rasulullah SAW itu pengalamannya hanya ke Busra? Oh enggak, ternyata daya jelajah Rasulullah SAW itu lebih dari Busra. Karena setidaknya kalau kita baca riwayat yang memunculkan pasar yang pernah dikunjungi Rasulullah SAW dalam perjalanan dagangnya itu, selain Busra ada 2 yang lain yang saya ketahui dari riwayatnya. Setelah menjadi Nabi, yang tidak kita dapatkan itu Rasulullah SAW berdagang keluar Mekah atau keluar Madinah. Itu tidak kita dapatkan. Yang menarik pasar Hubasyah ini, nama Hubasyah ini yang menginspirasi Yaqut Al-Hamawi. Lihat aja tuh di Mujam Buldan ada keterangan tentang Hubasyah itu dari Yaqut Hamawi itu. Jadi menarik. Dari satu kata itu Satu aja. kata. Lahir 6 jilid buku. Nah itu bedanya dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Jumpa lagi bareng saya Umarel Rozi, masih di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan obrolan seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Tentunya masih bersama guru kita, ada Ustadz Asep Subari di sini. Kembali kita akan belajar seputar Sirah Nabawiyah, dan bahkan kali ini topiknya juga spesifik tentang Rasulullah dan hal-hal yang terkait tentang beliau. Dan alhamdulillah narasumber sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beberapa pertanyaan muncul Ustaz dari bacaan Sirah Nabawiyah ya. Kaitannya nih teman-teman biasanya komunitas pebisnis terus Kak. Ketika dimulai baca sirah, muncul pertanyaan-pertanyaan perdagangan Nabi itu seperti apa, kemudian bahkan sampai pada komoditasnya apa aja. Tapi yang juga perlu di-highlight, Nabi itu sebenarnya kan beberapa kali disebut tuh perdagangan baik sebelum diutus sebagai Nabi atau setelahnya, atau setelah nikah maksud saya, ke daerah Busra saja. Oh iya, Busra. Apa rute perdagangan beliau itu selalu hanya itu saja atau punya tempat-tempat yang lain, yang Pasar tujuan yang lain, termasuk juga komoditasnya apa saja sih sebenarnya yang didagangkan oleh Rasulullah? Karena kita tahu Mekah kan ya produk yang diproduksi oleh Mekah kayaknya nggak banyak saja. Mungkin hampir nggak ada. Bahkan nggak ada. Bahannya apa? Kulit Iya. termasuk nggak? Seberapa Atau parfum nggak di sana juga? Seberapa kuat peternakan di Mekah? Kan orang-orang kaya Mekah rata-rata punya ternak yang banyak. Betul, tapi kan di mana tempatnya? Paling dekat Taif. Oh ya, yang paling di sana. Gitu ya. Ya nggak ada rumputnya masalahnya. Iya. Oke. Untuk peternakan besar ya. Iya. Iya, itu tadi sebelum sampai ke komoditasnya mungkin rute perjalanan dagang Rasulullah tuh kemana aja? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon maaf ini masih sisa-sisa perjalanan umroh kemarin sih. Aroma Madinahnya masih kecil. Iya. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala mabad. Begini. Memang kalau kita baca buku sirah yang umum, yang paling populer lah ya, Mubarak Furi lah gitu ya. Atau bahkan ya pengetahuan umum tentang sirah lah. Hanya ada satu pasar yang disebut ya, dalam arti yang di luar Mekah, yang dikunjungi Rasulullah SAW, yaitu pasar Busra. Pasar Busra itu ada di Syam, atau waktu itu ya perbatasan Jazirah Arab dengan Syam, tapi lebih masuk ke Syam, di Jordan gitu ya. Itu dia masuk perdagangan internasional ya? Otomatis lah internasional, karena kan itu secara administrasi di wilayah Romawi kan. Gitu ya. Nah itu artinya sebenarnya gini, kita harus bagi dua dulu. Jadi bisnis Rasulullah SAW atau perdagangan Rasulullah SAW itu tujuan pasarnya ada domestik, ada luar, kan gitu. Nah kalau domestik ini karena memang di Mekah itu kan ada pasar, dan pasar besar. Maksud saya pasar musiman ya, gitu ya. Yang besar itu kan pasar musiman yang diselenggarakan dalam batas waktu tertentu.
Ya kayak sekarang sih kayak pasarnya pasar kayak eksibisi itu berarti ya. Tapi tempatnya di situ aja atau Iya, pindah-pindah juga? enggak di situ aja. Yaitu kalau pasar domestik itu ada Ukaz, Mijannah, Dzul Majaz, 3 tuh. Ya. Nah, artinya Ini cukup populer lah kalau pembaca sirah ya. ini pastilah seharusnya gitu ya. Karena banyak peristiwa itu di pasar-pasar itu, terutama Termasuk Ukaz. syair-syair di situ juga. Kalau saya jangan tanya, itu di Ukaz itu syair-syair besar itu dibacakan ya. Imril Qais, kemudian Nabila dan lain-lain lah. Ukaz saya pertama kali mendengar itu disebut sama Kiai Zainuddin MZ dulu untuk menceritakan Sayyidina Umar bin Khattab kalau gulat di pasar itu. Benar nggak, Ustaz? Tua banget. Oh, iya. Menyebut Iya, dari Ustaz. Saat kecil tuh dengerin dari radio lagi ya. ya. Gitu. Benar, Ustaz ya. Ada gulat juga di situ. Kalau masalah Umarnya, wallah alam saya nggak dapatkan pasti. Artinya aktivitas pasar nggak cuma perdagangan. Itu yang penting. Maksudnya di pasar itu kayak semacam apa ya? Kayak jadi festival budaya selain komersil ya. Budaya karena kan pembacaan syair, kemudian bahkan orasi, pidato-pidato, Qus bin Sa'id al-Iyadi, kemudian dan lain-lain ya maksudnya. Nah, banyak lah. Jadi budaya dengan kebudayaan dengan komersil sekaligus di pasar itu gitu. Itu yang kayaknya ya kita semua harus pahami bahwa pasar yang di zaman itu terjadi nggak cuma transaksi jual beli saja. Enggak gitu ya. Nah, jadi yang domestik tuh ada tuh 3 itu, dan itu semua terkait dengan musim haji. Ya, karena penyelenggaranya di bulan Zulqa'dah sampai Zulhijjah. Selama kurang lebih Ukaz 20 hari, Mijannah 10 hari, Dzul Majaz 8 hari sampai ke hari Tarwiyah gitu ya. Itu masih di area Mekah sekarang. Sebenarnya kalau lokasinya Ukaz itu lumayan jauh loh dari Mekah. Malah lebih dekat ke Taif kan. Sekitar 35 km ke Taif, berarti kan sekitar 60 km ke Mekah. Gitu ya. Tapi itu pasar pada katakanlah dalam tanda petik milik Mekah, Quraisy gitu ya. Artinya, nah sengaja dia menempatkan posisinya jauh karena memang di awal musim haji kan. Artinya sebelum masuk Zulhijjah. Jadi supaya panjang tampaknya. Jadi Ukaz dulu 20 hari tanggal 1 sampai 20 Zulqa'dah. Makin mendekat Mijannah itu di Jamum. Jamum atau Jamum? Belum. Berarti kemarin tidur tuh. Gimana? Itu kalau dari Madinah ke Mekah, masuk Mekah itu kan masuk ada checkpoint tuh. Oh iya, oke. Checkpoint itu daerah Jamum itu. Nah di kawasan itu. Ini kuburannya Bunda Maimunah. Sebelum itu. Kalau masuk Mekah kan 3 km lagi lah ke kuburan Bunda Maimunah di Sarof gitu ya. Itu Mijannah itu. Di situ. Dzul Majaz baru dekat Arafah Mina. Yang paling dekat berarti sudah dekat dekat ke haji kan. Nah, maksud saya itu udah clear lah kalau itu ya. Pasti Rasulullah SAW aktif di pasar itu karena itu pasar domestik kan istilahnya. Dan setiap musim haji kan Rasulullah SAW ada di situ kan dari sejak sebelum jadi Rasul kan. Nah, akhirnya beliau sudah jadi pedagang kan. Nah, sekarang kita bicara yang keluar nih. Kalau yang keluar itu setidaknya saya dapatkan ada 3 pasar dalam riwayat itu. Walaupun tadi buku-buku sirah yang umum gitu, itu hanya menyebut 1, Busra. Iya. Karena terkait dengan peristiwa besar juga saat ya. Iya, pertemuan dengan Bahira saat Rasulullah SAW dibawa oleh pamannya di usia 12 tahun. Itu di Busra. Busra ya? Ya, yang kemudian dikembalikan Rasulullah ke Mekah itu. Kemudian perjalanan dagang membawa barang-barang Bunda Khadijah sebelum nikah. Yang bersama Maisarah itu? Iya, itu ya. Itu Busra juga? Busra. Ya, itu ke Busra gitu kan riwayatnya kan. Itu yang tercatat dalam buku sirah umum. Tapi kalau kita telusuri lagi dari berbagai sumber, sebenarnya ada 2 pasar lagi yang didatangi Rasulullah SAW. Oke, Afan, sebelum ke 2 pasar itu, ini aktivitas saat itu juga masuk dalam kategori yang di juz am atau ilaf. Oh iya dong, itu jalur dagang, itu ilaf sepanjang itulah. Pokoknya gini, pasar-pasar tujuan Quraisy di luar Mekah itu nggak mungkin mereka capai kecuali melalui ilaf. Jadi ilaf itu semacam kontrak dengan semua pihak yang berada sepanjang rute perjalanan dagang itu. Sampai sejauh Busra pun
Itu Oh iya dong, lebih dari Busra. Busra itu kan yang terdekat dengan Jazirah Jazirah. Arab. Artinya Busra itu katakanlah gerbang masuk ke wilayah Syam, Heeh. gitu ya. Hanya pasar Busra itu berarti pasar pertama kalau pedagang dari Jazirah Arab masuk ke Syam. Nanti, gitu ya, setelah masuk Busra itu bisa lebih jauh bergerak, gitu lah. Dan Quraisy memang sampai Sampai ke Gaza. Gaza itu kan di pelabuhan kan? Di pelabuhan kan, di pantai kan? Heeh. Di pantai Mediterania kan, seberangnya kan Eropa itu, Gaza itu. Hashim itu buyutnya Rasulullah SAW itu kan meninggalnya di Gaza, Belum lagi ada pasar Aila. Aila itu ke pesisir sebelah barat untuk kemudian nyebrangnya nanti ke Mesir dari Aila. Gitu, pasar Aila itu. Di situ juga iya, gitu. Artinya sampai ke sana. Kalau ke kedalaman Syam nanti masuk ke Adriat, gitu lah, ke Adriat. Kan ada syair-syair tentang transaksi dagang di Adriat. Kemudian ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Abu Sufyan sampai di Baitul Maqdis ketika diundang oleh Herakles. Oh, Kan itu di Baitul perdagangan Maqdis. Itu ya. kan di Baitul Maqdis. Iya. Iya, iya. Terus kemudian ke Damaskus. Damaskus di Suriah kan sekarang. Itu Ibnu Asakir dalam kitab besarnya itu yang terkenal Tarikh Dimashq itu menyebutkan aktivitas dagang Quraisy sampai ke sana. Gitu loh. Jadi bukan hanya Busra sebenarnya. Cuman Busra itu gerbangnya. Gitu loh. Kalau dari Jazirah Arab pasar pertama itu Busra. Makanya Busra dibuat sebesar mungkin supaya memang tidak ada alasan orang Jazirah Arab tidak masuk ke situ. Jadi untuk menstimulus lah gitu ya. Itu stimulus bagi para pedagang Arab untuk sampai ke wilayah Romawi. Itu penting bagi Romawi Busra itu. Artinya Anda memang tidak perlu sampai kemana-mana ke lebih jauh. Sampai ke Busra cukup untuk mendapat keuntungan besar. Tapi kalau mau lebih ya silahkan aja. Ke Adriat, ke Damaskus, kemudian ke Gaza, ke Aila, ke Baitul Maqdis. Itu semua dijelajah oleh Quraisy itu. Sampai ke Mesir kok kalau ke baratnya kan. Kan dari Palestina kan ke Mesir kan. Sampai. Ada riwayat-riwayatnya itu. Nah, tapi yang tercatat di sirah umum itu kan Rasulullah SAW sampai ke Busra. Sampai ke Busra. Jadi nggak melewati Busra lah gitu ya. Itu setidaknya yang tercatat di sirah umum gitu. Dan itu jaraknya sudah sekitar 1.300-an kilometer dari Mekah lah. Lebih bahkan. Gitu. Itu cerita kalau ke Busra itu. Oke. Nah, saudara-saudaraku sekalian, para penyinta sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube Membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV. Nah, saya katakan tadi bahwa sebenarnya apakah Rasulullah SAW itu pengalamannya hanya ke Busra? Kan itu kan yang jadi soal. Oh enggak, ternyata daya jelajah Rasulullah SAW itu lebih dari Busra. Karena setidaknya gitu, kalau kita baca riwayat yang memunculkan pasar yang pernah dikunjungi Rasulullah SAW dalam perjalanan dagangnya itu, selain Busra ada dua yang lain yang saya ketahui dari riwayatnya. Ya ini? Yang pertama Hubasyah. Bukan Habas ya, bukan. Bukan. Habasyah itu di sekarang Ethiopia lah kalau lebih gitu ya, di Afrika. Kalau Habasyah. Kalau Hubasyah masih di Jazirah Arab. Gitu ya. Nyaris itu ya kata kalimatnya. Beda ada mad gitu. Hubasyah nggak panjang. Kalau ini Habasyah kan beda tuh. Oke. Nah, gitu loh. Nah, kalau Hubasyah itu masih di Jazirah Arab gitu ya. Dalam keterangannya itu adalah pasar terpenting di kawasan Tihama. Ini nama-nama klasik semua nih. Sekarang nggak akrab di kita nih. Gitu loh. Tihama di mana? Apalagi Hubasyahnya gitu. Nah, gini. Yang disebut Tihama itu sebenarnya bukan kawasan yang kecil. Yang disebut Tihama itu kalau kita lihat geografi dan topografinya Jazirah Arab ya. Bagian barat Jazirah Arab itu kan kemudian dipisahkan dengan Afrika itu oleh Laut Merah. Oke. Nah, dari pesisir Jazirah Arab Laut Merah itu, gitu ya, itu kan paling barat ya. Kemudian tarik ke tengah, tapi nggak sampai ke tengah. Nah, itu ada
gunung-gunung atau barisan gunung-gunung lah, gitu loh. Dari selatan, dari kurang lebih Yaman gitu ya, Yaman, oke. sampai ke Syam, sampai ke Palestina. Itu gunung itu terus ada barisan. Ya kalau di Sumatera kan ada bukit barisan, istilahnya kan gitu kan. Ya lebih kurang kayak gitulah gitu kan. Walaupun itu gunung batu kan. Gini aja lah, coba kita dari Mekah ke Madinah, itu kan sepanjang itu kan kita akan melihat gunung-gunung kan, sepanjang kayak nggak habis-habisnya kan gitu, gitu loh. Nah jadi pesisir barat gitu ya, atau ya pesisir di bagian barat Jazirah Arab, yang dekat laut tuh ya Jeddah dan sebagainya kan itu kan pesisir tuh. Itu kemudian ke timur sampai ke barisan gunung-gunung itu. Yang memanjang dari selatan dari Yaman sampai ke dekat Palestina, itu yang disebut Tihama. Panjang banget. Panjang gitu loh. Nah cuman dari semua kawasan Tihama itu yang terkenal itu yang dekat Hijaz, dekat Mekah gitu ya, dekat Mekah sekitarnya dan agak ke selatan, itu yang paling terkenal itu kawasan itu. Nah banyak kabilah-kabilah tinggal di situ termasuk Kinana gitu ya, yang paling kuat itu. Nah jadi bagian Tihamah yang ke selatan dari Mekah, jadi ke barat selatan, gitu ya. Barat jadi barat daya ya. Nah, itu ada pasar penting yang bisa dikatakan kalau orang-orang itu mau masuk ke wilayah Hijaz, ke Mekah, gitu ya, dari Yaman, Afrika atau dari Afrika, dari Habasyah, gitu. Maka pasar pentingnya sebelum masuk ke Hijaz, gitu loh, itu adalah Hubasyah. Jadi ini pasar penting sebelum masuk ke jantung, yaitu Mekah, Hijaz, gitu ya. Nah, itu pasar Hubasyah. Jadi Rasulullah SAW itu bermain di pasar itu. Artinya ada riwayatnya bahwa beliau berjualan di pasar itu dan juga membawa barang dagangan Bunda Khadijah, gitu ya. Apakah itu sebelum nikah atau setelah nikah itu masalah lain. Tapi intinya kan itu mungkin aja terbuka terjadi setelah atau sebelum, gitu ya. Ala kulli hal ada riwayatnya bahwa beliau pernah ke situ. Di situ ada cerita Hakim bin Hizam pernah istilahnya menyongsong Rasulullah SAW sepulang dari Hubasyah. Kemudian Rasulullah SAW juga ada dengan koleganya gitu kan, bercerita tentang Khadijah gitu dengan barang-barangnya. Ala kulli hal di situ ada riwayat yang mengkonfirmasi bahwa Rasulullah SAW pernah berdagang di Hubasyah, dan tadi Hubasyah itu bukan pasar kecil karena bayangkan dia menampung barang-barang dari Afrika, dari Yaman gitu kan, sebelum ke Hijaz gitu, sebelum masuk ke Mekah. Nah, yang menarik kemudian gitu lah, Hubasyah atau pasar Hubasyah ini, nama Hubasyah ini yang menginspirasi Yaqut Al-Hamawi. Siapa tuh Ustaz? Itu ulama abad ke-6 kalau tidak salah, ulama geografi, maksudnya ahli geografi. Dia punya ensiklopedi tentang geografi namanya Mu'jam Al-Buldan. Itu rujukan yang sangat populer penting, sangat populer. Ya kurang lebih 5 atau 6 jilid lah bukunya itu. Nah, dia ini sebelum menjelajah dan mengumpulkan data dan kemudian mendokumentasikannya dalam ensiklopedi Mu'jam Al-Buldan itu, yang menginspirasi dia untuk menjelajah itu adalah kata Hubasyah. Satu kata itu? Iya, itu menarik. Dia sendiri ceritakan di mukadimah bukunya kan. Jadi kenapa? Beliau penasaran atau seperti apa? Betul. Dasarnya memang Yaqut Al-Hamawi itu dia seorang latar belakangnya dia juga pengusaha, dia juga seorang pelajar dan kemudian punya jiwa penjelajah lah gitu ya. Traveler gitu. Nah kan kalau pedagang kan memang dasarnya kan juga sekitar traveling gitu ya. Nah dia di Baghdad ceritanya itu, kalau tidak salah di Baghdad ceritanya, dia mengikuti sebuah majelis periwayatan biasa. Nah ada kemudian riwayat yang mengangkat aktivitas Rasulullah SAW di pasar Hubasyah. Nah, di majelis itu terjadi perdebatan tentang kata Hubasyah. Ada yang mengatakan ini maksudnya Habasyah. Hubasyah itu artinya Hubasyah, Habasyah itu sama di majelis itu ya. Yang lain mengatakan enggak, Hubasyah dan Habasyah itu berbeda. Cuma tidak sampai final, artinya
Kalau berbeda itu bedanya di mana, persisnya letaknya di mana, dan seterusnya itu nggak ada keterangan lanjut, gitu. Itu yang membuat katakanlah menempel gitu di pikiran Yakut Hamawi. Kok aku baru dengar ya kata Hubasyah bahwa Rasulullah SAW pernah berdagang di Hubasyah gitu loh. Dan kemudian Hubasyahnya di mana? Kan tadi dia sebagai pedagang dan ya jiwa travelingnya itu jadi kayak menantang gitu loh. Wah, aku harus tahu ini gitu loh, Hubasyah nih gitu loh. Nah, itu yang diangkatkan bahwa itu tuh membuat aku penasaran dan kemudian mendorong aku untuk menjelajah. Ya akhirnya kan karena memang suka menjelajahnya kemana aja kan, kemana-mana. Dan kemudian di setiap tempat yang dia kunjungi gitu, atau dia mendengar satu tempat dia kejar gitu loh. Kemudian dia kunjungi langsung, dia datangi. Jadi dia betul-betul membuktikan di lapangan gitu loh, untuk mengambil data-data dan sebagainya, dan kemudian dia mendokumentasikannya gitu. Itu kelebihan Yakut Hamawi kan. Jadi bukan sekedar berita tentang suatu atau keterangan yang dia dapatkan dari orang lain, tapi kemudian dia memang membuktikannya gitu. Nah, sampailah kemudian dia ke Hijaz kan, sampailah ke Mekah kan, semakin kuat kan informasi tentang Hubasyah, karena orang Mekah mah biasa kan, kalau dia dari Baghdad jauh sekali waktu itu. Nah, akhirnya kemudian sampailah dia ke Hubasyah. Oh, ini Hubasyah gitu loh. Nah, makanya lihat aja tuh di Mujam Buldan ada keterangan tentang Hubasyah itu dari Yakut Hamawi itu. Jadi menarik gitu loh. Dari satu kata itu Satu aja. kata. Lahir 6 jilid buku. Nah, itu bedanya dengan kita. Oke. Nah, itu uniknya gitu. Nah, oke, itu tujuan, pasar tujuan selain Busra. Ya. Oke. Satu lagi yang jelas tercantum dalam riwayat Musnad Imam Ahmad. Itu pasar Musyaqqar. Di mana Ustaz? Nah, ini lain lagi nih. Kalau tadi Hubasyah di barat, Musyaqqar di timur. Timur. Musyaqqar itu sekarang dalam riwayatnya jelas. Rasulullah SAW menerima delegasi dari Bani Abdi Qais. Bani Abdi Qais itu salah satu kabilah yang berasal dari timur. Gitu lah. Dia turunan dari Rabi'ah lah. Rasulullah SAW Quraisy kan dari Mudhar, ini Rabi'ah. Petanyar situ. Nah, kabilah-kabilah Rabi'ah itu banyak di timur. Gitu lah. Nah, Tamim dan lain sebagainya itu. Nah, Rasulullah SAW itu bertanya begini, kurang terjemahnya begini. Di antara daerah-daerah yang ada di kawasan kalian, kawasannya itu Hajar. Ya. Mana kawasan yang menurut kalian paling spesial? Atau titik atau poin yang paling spesial, yang paling membanggakan kalian? Mereka menjawab sepakat. Musyaqqar. Jadi maksudnya Musyaqqar itu pasar Musyaqqar, itu pasar yang membanggakan mereka, gitu kan, Bani Abdi Qais. Kata Rasulullah SAW apa? Aku pernah masuk ke Musyaqqar dan membeli iqlid di sana. Iqlid itu perhiasan, biasanya umumnya berbahan atau terbuat dari perak. Itu udah masuk ke komoditas kan? Apa yang dijawab? Itulah. Nah, pernyataan ini dalam Musnad Ahmad itu kan mengkonfirmasi Rasulullah SAW pernah berdagang ke Musyaqqar, kan gitu intinya. Nah, iya kan, aku pernah masuk Musyaqqar dan membeli, bayangkan, bukan clear, iqlid di sana. Nah, sekarang itu daerah Musyaqqar itu masuk wilayah Saudi di bagian timur, di kawasan Ahsa lah. Provinsi. Nah, mudahnya ini Musyaqqar atau Hajar itu kurang lebih kawasan Saudi yang diapit oleh Qatar dan Emirat. Nah, yang kebayang nggak? Oke. Dan sampai hari ini itu kan kawasan komersil yang luar biasa. Ya kan dari sejak Dubai, Abu Dhabi, kemudian sampai ke Qatar itu kan kawasan komersil. Itu kan di pesisir kawasan itu ya, secara umum di pesisir laut Teluk Arab atau Teluk Persia. Kan ada perebutan nama kan antara negara-negara Teluk Arab dengan Persia. Makanya kan dalam peta itu kadang-kadang ditulis Arabian Gulf atau
Persian Gulf. Itu perebutan lah geopolitik antara Iran dengan negara-negara Arab. Tapi kalau musyakarnya sendiri gitu ya, memang tidak berada di pelabuhan, agak sedikit masuk, tapi deket gitu ya. Intinya antara Qatar dan Emirat. Nah, dan itu jaraknya dari Mekah ya kurang lebih 1000 sekian kilometer, gitu loh. Yang terdekat dari 3 itu ya Hubasyah ratusan kilometer, gitu ya. Tapi kalau Musyakar, Busra itu di atas 1000 kilometer jaraknya dari Mekah, gitu loh. Maksud saya bisa dibayangkan bahwa perjalanan dagang Rasulullah SAW itu bukan perjalanan yang pendek atau mudah gitu ya. Untuk juga kemudian bisa kita simpulkan bahwa perdagangan Rasulullah SAW itu bukan perdagangan skala kecil gitu loh, kayak UMKM ke bawah gitu. Karena ya nggak worth it dong. Menempuh perjalanan bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kalau valuasinya kecil ya. Ke Busra itu rata-rata perjalanan dagang ya, itu pulang pergi bisa 3 bulan. Ke Musyakar juga lebih kurang lah paling, karena jaraknya berdekatan. Artinya kalau perjalanan dagang 3 bulan, valuasinya kecil ya rugi lah. Itu ya. Termasuk kemudian di sini akan menentukan komoditas. Barang-barang dagang yang dibawa, yang dijual atau yang kemudian yang dibeli, itu nggak mungkin barang-barang yang kelasnya rendah, valuasinya kecil atau murah. Nggak mungkin. Ya rugi lah. Kan otomatis sarana transportasi gitu, unta-unta yang membawa itu. Kalau mau bawa barang murah kan harus besar sekali. Supaya kemudian valuasi menjadi gede kan. Bagaimana kemudian supaya valuasinya gede tapi kemudian semakin ringkes? Ya barangnya berarti harus mahal. Kan gitu. Makanya ketika muncul iklid itu perhiasan, bayangkan beli perhiasan. Ya walaupun bukan berarti hanya perhiasan itu yang menjadi komoditas Rasulullah SAW gitu ya. Tapi kan kebayang aja lah namanya perhiasan itu pasti mahal lah gitu ya. Kecil mahal kan namanya perhiasan gitu. Nah apalagi bahannya kan perak. Ingat perak zaman itu lebih tinggi valuasinya ketimbang perak hari ini. Mudahnya dibandingkan dengan emas ya. Jadi zaman itu emas dan perak itu perbandingannya 1:10. Sekarang makan sebelum kenaikan ugal-ugalan ini kan 1:100 zaman kita sekarang. Gitu kan. Perak ke dinar ke dirham itu. Kalau dulu enggak, dinar ke dirham itu 1 dinar 10 dirham. Makanya kan dalam zakat itu kan jelas 20 dinar nisab zakat atau 200 dirham. Kan 1:10. Kan gitu mudahnya gitu. Nah, ala kulli hal. Barang dagangan Rasulullah semahal itu maksudnya. Dan itu masuk akal. Ini penting bagi para pengusaha atau yang ingin menjadi entrepreneur atau pengusaha muslim. Udahlah kita bukan muslim ya, ngapain barang mahal-mahal kita jual kan yang sederhana aja. Salah kalau bisnis. Rasulullah SAW enggak begitu. Rasulullah bisnis itu di level tinggi, komoditas tinggi. Belum lagi kita lihat pasar Busra, Hubasyah, Musyakar. Ini kan bukan pasar-pasar kecil. Ini pasar besar. Busra tadi itu secara administrasi memang di wilayah Romawi dan sengaja oleh Romawi dibuat dekat dengan Jazirah Arab supaya bisa menyedot barang-barang dari Jazirah Arab. Setidaknya pedagang-pedagang besar Jazirah Arab itu minimalnya di Busra. Ya kalau kita tuh di zona eksklusif lah antara perbatasan dua negara supaya kemudian kan bahkan sampai stimulusnya itu kan sampai bebas bebas pajak atau tax. Betul kayak gitu kan supaya memang menarik orang kan kayak gitu di perbatasan itu. Nah jadi seperti itu sehingga kemudian ketika ke Busra itu akan mempertemukan ya pedagang Arab dengan pedagang Eropa itu sangat bisa ketemu di situ. Jadi orang Eropa atau pedagang Eropa untuk mengambil barang katakanlah lebih murah ya dari di Busra. Barang-barang yang dari selatan gitu kan
Harus begitu. Begitu juga pedagang dari Mesir, Afrika Utara. Itu datang ke Busra itu. Itu titik temu yang luar biasa. Itu deh lintas etnik ya. Udah jelas dong. Kalau sekarang itu pasar internasional. Jadi mainnya tuh di level itu gitu loh. Gitu loh. Hubasyah tadi itu kan mempertemukan pedagang-pedagang atau barang-barang dari Yaman. Yaman itu pelabuhannya kan panjang tuh, hampir 2000 km pelabuhan. Pesisirnya kan panjang. Ada sekian pelabuhan itu dari sejak perbatasannya dengan Oman sampai ke Teluk Aden itu. Termasuk Pulau Socotra itu kan titik temu para pedagang tuh dari sejak zaman sebelum Islam kan. Nah, itu kan barang-barang itu datang dari timur itu ke pelabuhan yang ada di Yaman itu sepanjang pantainya 2000 km itu. Itu barang-barang dari Cina, barang-barang dari India sampai ke situ. Sebelum kemudian diedarkan di Eropa melalui itu dia melalui Mekah. Gitu loh. Jalurnya melalui Mekah. Jadi ketika ke pasar Hubasyah itu yang ditemui adalah barang-barang yang bukan sekedar produk lokal gitu loh, bukan. Begitu juga yang dari Afrika bagian selatan itu. Pokoknya ya lihat aja dari Ethiopia sekarang terus sampai ke selatan itu barang-barangnya kan masuknya ke situ ketika mau diedarkan di Jazirah Arab dan kemudian nyambung ke Irak, nyambung ke Anatolia, ke Afrika Utara melalui itu. Gitu loh. Jadi ini bukan barang-barang murahan gitu, rendahan. Nggak mungkin dengan jarak, dengan effort, itu nggak mungkin lah itu barang-barang ini. Musyakkar itu tadi saya katakan kawasannya kan ada di antara Qatar dan Emirat sekarang. Bayangan di situ ya. Nah, di Teluk Persia itu favoritnya atau Teluk Arab itu menjadi favorit jalur laut gitu ya, favorit pedagang-pedagang India dan Cina. Jadi kapal-kapal mereka tuh sampai ke situ. Bahkan nanti akan sampai naik dekat ke Kuwait sekarang gitu ya. Terus di situ kan ada pelabuhan besar, Ubullah. Ini nama lain lagi nih. Ubullah itu bisa dikatakan pelabuhannya Basrah. Yang penting di situ adalah kita tahu bahwa pelabuhan Ubullah itu yang akan menghubungkan laut yaitu Teluk Arab itu dengan muara dua sungai Efrat dan Tigris. Kebayang aja itu kan jalur sungai itu kan dipakai dulu untuk transportasi. Yeah. Nah, dari pelabuhan Ubullah itu ketika masuk ke sungai Efrat atau Tigris itu akan masuk ke kawasan yang sangat terkenal dalam peradaban dunia, Mesopotamia, Babilonia, dan termasuk nanti Baghdad itu kan di situ. Baghdad itu kan di dekat sungai Tigris kan gitu. Gitu. Nah, dan itu nanti akan di mana sih hulunya Efrat dan Tigris? Di Turki, di Anatolia, dekat ke Kaukasus nanti. Jadi nanti itu barang itu akan masuk ke Anatolia, ke Kaukasus, nanti nyebarnya bisa ke Rusia, bisa ke Ukraina sekarang, kemudian ke Eropa, Konstantinopel, dan seterusnya. Jadi itu traffic perdagangan yang sangat tinggi di situ. Nah, di antara sekian titik-titiknya itu adalah kemudian selain Ubullah tadi, itu adalah Musyakkar. Jadi melalui dari Cina, dari India, barang-barangnya kan sampai ke Musyakkar, gitu loh. Kemudian juga dari darat, bisa dari darat juga gitu, dari Persia gitu ya, atau India dari darat itu juga bisa nyampe ke situ barang-barangnya. Jadi barang-barang yang dijual di situ itu ya banyak perhiasan itu kan bukan sekedar bahan logam kan, dia sudah kerajinan kan, itu yang membuat nilainya semakin tinggi. Belum lagi komoditas-komoditas yang terkenal, parfum, kemudian termasuk rempah Nusantara sampai saat ini ya. Kalau baca Tarikh Tobari, ada beberapa jenis rempah, jenis komoditas, termasuk diantaranya rempah. Itu Nusantara ya. Itu dari Nusantara pasti masuk di situ. Cuman memang kita belum dapat nama saat itu. Apanya? Kan yang dikenal tuh yang namanya rempah atau apa tuh kan India. Dan tampaknya ini kan sampai ke era modern kan begitu.
ketika abad 16, 15 abad 16, Eropa itu baru bisa mengakses pasar-pasar timur, kan? Mereka selalu mencari rempah tuh ke India, kan? Vasco da Gama gitu kan, Magellan, kemudian yang lain-lain itu kan nyarinya India. Tapi pada akhirnya dalam penjelajahan mereka kan sampai ke Nusantara. Artinya mereka tahu bahwa sumber utamanya itu bukan hanya India, tapi India itu juga menjadi pasar bagi komoditas atau rempah-rempah terutama dari lebih timur lagi. Makanya nyampe ke Indonesia. Portugis sampai ke Indonesia atau ke Nusantara lah ya. Portugis sampai ke Nusantara, kemudian Spanyol sampai ke Nusantara, kemudian ya kan dari Filipina ke Maluku ke Sulawesi itu kan semua ada tuh. Itu menunjukkan bahwa sumbernya di situ. Sumbernya di situ. Jadi nggak India, cuman yang memang secara branding yang sampai ke mereka dari dahulu itu kan India, gitu kan. Makanya Indonesia jadi Hindia Belanda. Gitu ya. Ya iya, karena secara branding kalah gitu. India Belanda kan gitu. Karena mereka taunya kan yang terkenal di mereka dari dulu India gitu loh. Hindi gitu ya. Sampai ke Arab juga demikian gitu ya. Tapi saya yakin sejak dahulu sekali memang itu komoditas kita sudah nyampe ke sana. Gitu melalui pedagang-pedagang Arab itu. Jadi sudah dibawa oleh Quraisy tuh yang namanya rempah ya. Cengkeh apa gitu kan. Terasi mungkin bisa jadi kan. Mungkin kan namanya. Itu kayaknya nggak ada tempat lain kecuali dari Nusantara. Tapi emang kemarin makan terasi di Arab. Iya nggak ada, berarti hanya ada di sini. Bisa aja sampai sana, Sat. Oke, Sat, dari pasar-pasar tadi itu aktivitas dagang Rasulullah tuh dilakukan secara data gitu, semuanya sebelum diutus kenabian atau setelah Nabi juga Rasulullah masih ke beberapa tempat itu, Sat? Begini, tentang aktivitas dagang Rasulullah SAW. Yang pasti Rasulullah SAW itu mulai berdagang aktif lah, maksudnya sebagai pedagang. Itu di usia remaja, bukan di 12 tahun itu. Kalau 12 tahun mau dibawa paman. Beliau nggak dagang 12 tahun, enggak. Artinya diajari oleh paman, diajak dalam arti untuk mengetahui medan, merasakan, melatih gitu. Tapi belum transaksi kayak gimana. Bahkan kan dipulangkan dari pinggiran Busra sudah dipulangkan. Tapi setelah itulah yang jelas sampai menjelang menikah dengan Bunda Khadijah di usia 25 tahun. Beliau sudah dikenal sebagai ahli dalam berdagang. Kan kalau sudah ahli dalam berdagang, berarti sudah melakukannya sebelum itu. Iya. Mungkin juga bahkan bertahun-tahun kan. Artinya menurut saya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa sejak sebelum usia 20 tahun, Rasulullah SAW sudah aktif berdagang. Gitu loh. Gak berlebihan itu. Kalau kesimpulannya di usia 25 tahun itu sudah dikenal ahli, bahkan top. Gitu ya. Karena Bunda Khadijah sampai berani memberi upah 2 kali lipat dari yang biasa diberikan kepada pedagang lain. Itu menunjukkan kan, ya dalam bisnis kan sederhana lah. Saya berani meng-hire mahal kan karena ada return yang lebih kan. Kan itu aja sih sebenarnya, sederhana itu kan. Hukum itu pasti berlaku gitu ya. Nah, ya apalagi setelah itu gitu ya. Artinya dari sejak usia 25 tahun sampai sebelum menjadi nabi, itu nggak ada alasan untuk Rasulullah tidak berdagang lagi gitu. Karena memang kehidupan masyarakat Quraisy itu kan berdagang. Sampai ada ungkapan man lam yakun min Quraisyin tajiran falaysa bisyai. Kalau ada orang Quraisy yang bukan pedagang itu nggak kebayang gitu loh. Nggak mungkin lah gitu, masa ada orang ketemu orang Quraisy gitu. Terus kemudian ya aku bukan pedagang gitu. Kan masa sampai kayak gitu. Ya artinya nggak mungkin Rasulullah aktivitasnya di luar itu gitu loh. Setelah menikah sampai menjadi nabi. Nah, tentu saja tadi perdagangan itu beliau dagang keluar dan dagang di dalam, domestik. Ukazmi jannahul majaz dan seterusnya. Nah, setelah menjadi nabi, yang tidak kita dapatkan itu Rasulullah SAW berdagang keluar Mekah. Regional masih? Atau keluar Madinah. Itu tidak kita dapatkan. Okay. Bisa kita telusuri dari istilahnya dari tahun ke tahunnya itu. Nggak mungkin Rasulullah melakukan itu dengan aktivitas dakwahnya gitu ya. Tapi, nah sekarang kalau di pasar lokal gimana, ada domestik? Nggak ada alasan untuk tidak berdagang. Karena? Kan itu hajat.
hidup kan pada dasarnya. Hmm. Nah, masalahnya apa kemudian kalau berdagang di di pasar domestik? Dan ada riwayat yang mengkonfirmasi itu. Dan itu di Madinah jelas. Ibnu Abbas yang menuturkan gitu ya, bahwa Rasulullah SAW masuk ke pasar dan berdagang. Jadi ke pasar itu bukan untuk beli barang untuk kebutuhan dipakai gitu hari itu, bukan. Kenapa? Karena kemudian beliau mendapatkan keuntungan. Nah, kalau mendapatkan keuntungan kan ada transaksi di situ. Nah, kemudian keuntungan itulah yang beliau bawa pulang dan beliau bagikan kepada wanita-wanita jompo, janda-janda dari keturunan Abdul Muthalib. Artinya beliau ingin sedekah, sederhananya ingin sedekah kepada keluarga, terutama janda-janda dari keluarganya Bani Abdul Muthalib atau Bani Hashim. Beliau ingin ngasih gitu loh. Makanya beliau dagang dulu. Cuan lah tuh untung. Nah, kemudian keuntungannya itu dibagi-bagi. Nah, itu jelas itu konfirmasi bahwa Rasul berdagang sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Cuman di regional ya. Ya di domestik lah pokoknya. Domestik gitu ya. Jadi di pasar lokal lah gitu ya. Jadi enggak keluar sih enggak gitu loh. Jadi itu intinya. Oke. Baik, alhamdulillah nambah lagi nih ilmunya tentang aktivitas Rasulullah. Jazakallah khair Ustaz. Ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan next kita bisa bahas lebih detail lagi tentang Rasulullah. Oke, kita akan ketemu di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, para penyinta sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV.